Ya, puji Tuhan. Kembali kita fokus ya. Nah, sebelum Om Rudi bicara lagi, ya Om Rudi akan minta seseorang untuk bicara sama kita bagaimana Tuhan memanggil dan kemudian beliau menjalani kehidupannya. Mari silakan Pak Freddy. Ya, shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Semua diberkati dengan apa yang disampaikan di sesi pertama oleh Om Rudi ya. Ya, saya nggak biasa sih ngomong Om Rudi ya. Saya biasanya Pak Rudi. Nah, saya diminta untuk sharing mengenai bagaimana saya mendapatkan atau menemukan panggilan dan bagaimana menjalani panggilan. Ya, jadi saya cerita dulu ya. Waktunya cuma 5 menit, tapi ceritanya bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Nah, ceritanya tentu teman-teman di sini banyak saya lihat masih sekolah ya, terutama yang masih SMA. Kalau SMA itu biasanya kan memikirkan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi dan nanti ujung-ujungnya menjadi yang tadi sempat ada yang tanya gitu ya, apakah itu cita-cita ya. Jadi waktu SMA, nah saya tidak seberuntung Om Rudi ya. Om Rudi SMA sudah tahu ya panggilannya ya. Jadi sekolahnya tepat, ya semuanya berjalan sesuai dengan track yang sudah Tuhan taruh dalam hatinya Om Rudi. Tapi kalau saya, waktu SMA itu, saya masih bingung gitu ya, mau kemana nih setelah saya SMA ini melanjutkan. Jadi akhirnya saya punya 2 kriteria. Kriteria pertama adalah pelajaran yang paling saya sukai, pasti ada beberapa ya. Nah waktu itu saya suka pelajaran kimia ya. Akhirnya ya udah saya ambil jurusan kimia. Dan yang kedua yang paling cepat dapat pekerjaan ya, karena supaya bisa membantu keluarga juga gitu ya. Dan singkat cerita akhirnya saya diterima sekolah akademi kimia ya. Dan karena akademi kan D3 berarti 3 tahun. Ternyata benar sebelum lulus ya. Jadi di tahun ketiga kakak kelas saya ngajak untuk kerja di sebuah pabrik ya. Jadi benar dapat kerja cepat gitu ya. Wah saya suka cita. Saya pikir wah ini panggilan saya nih ya. Saya kerja di pabrik tersebut selama 8 tahun. Ya jadi setelah 8 tahun bekerja di tahun-tahun terakhir ternyata kok saya nggak mendapatkan yang namanya damai sejahtera ya. Jadi akhirnya saya berpikir untuk pindah. Dan pindahlah saya ke pekerjaan ke perusahaan yang berbeda. Bukan hanya pindah pekerjaan, tapi juga pindah profesi ya. Jadi yang tadinya analis kimia, yang kerjanya di pabrik, ngecek sampel gitu ya. Jadi bekerja di perusahaan training center ya. Mengurus operational training selama kurang lebih 6 tahun. Jadi kerjanya lama-lama ya. Nah setelah bekerja di situ, saya menemukan lagi satu passion yang baru, yaitu ilmu manajemen. Ya, akhirnya saya belajar lagi manajemen. Saya pikir, wah ini panggilan saya nih ya, belajar manajemen ya. Ternyata pada saat itu berjalan, setelah 6 tahun, saya pindah perusahaan lagi. Pindah perusahaan, pindah profesi lagi, ganti ya. Kalau tadi yang ngurusin operasional training center, pindah profesi jadi konsultan manajemen. Jauh banget ya bedanya ya. Nah, saya pikir wah ini panggilan saya juga. Sampai satu titik, karena saya berjemaat ya, tertanam di gereja lokal di GBI Metro Permata ini, Om Rudi ngadakan seminar ya, seperti sekarang ini ya. Waktu itu saya udah gak semuda teman-teman lah ya, karena kan udah bertahun-tahun bekerja ya. Nah di seminar itu judul seminarnya adalah Find Your Destiny ya. Wah di situ dibukakan ya, ternyata yang namanya satu panggilan itu bukan hanya sekedar cita-cita, bukan sekedar profesi, tetapi itu bicara mengenai
bagaimana setiap kita itu punya tema di dalam hidup setiap kita. Ya, jadi ada juga pelajaran ya yang tadi Om Rudi sampaikan. Oh, ternyata yang terpenting yang namanya panggilan itu bukan sesuatu yang kelihatannya dari luar, ya, sesuatu yang cita-cita profesi, bagaimana kita bisa berhasil, sukses, tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita, tema hidupnya, ya. Nah, saya mulai dibukakan sejak saat itu, ya, bahwa ternyata yang terpenting itu bukan profesinya apa, cita-citanya apa, tetapi bagaimana setiap kita bisa menyelaraskan semuanya itu dengan tema hidup kita, ya. Tadi di sesi 1 sudah dijelaskan, ya, Om Rudi bicara mengenai yang namanya momentum, ya. Nah, momentum itulah yang terjadi, ya. Pada saat hal itu dibukakan, saya mulai menggali, ya, apa sih tema hidup saya? Ternyata saya dapatkan tema hidupnya adalah bagaimana hidup saya itu harus jadi berkat buat orang lain, ya. Bagaimana bisa menolong orang lain, bisa yang tadinya lemah menjadi kuat, ya, memberikan semangat. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitar saya bisa bertumbuh, ya. Nah, itu tema hidup yang saya dapatkan. Sehingga melalui profesi apapun yang saya jalani sekarang, saya percaya tema hidup itu harus terus dihidupi, ya. Tadi Om Rudi sudah sampaikan bahwa resources kita tuh terbatas, ya, dari segi waktu, tenaga, mungkin uang, ya, segala hal. Tapi kalau kita sudah tahu tema hidup kita sudah tahu panggilan kita, calling kita, atau destiny, ya tadi sudah disampaikan, saya percaya itu sesuatu yang kita harus terus hidupi, ya, sehingga jangan khawatir dengan profesi, dengan cita-cita, jangan semua diukur dari hal-hal yang kelihatan di luar, ya, tetapi bagaimana melalui webinar ini, saya percaya setiap kita lebih lagi memahami, ya, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ya, tema hidup kita. Karena saya percaya apabila itu terus dihidupi, saya percaya hal-hal yang eksternal itu bisa kita selaraskan. Nah, semoga melalui sharing ini bisa semakin mencerahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Om Freddy buat sharingnya. Om Freddy sekarang sedang atau hampir lulus kali ya, ngambil S2 teologi setahu saya ya, ambil jurusan MTH dan tadi tema hidupnya adalah menjadi berkat. Ya, jadi tadi hobi yang ditanyakan oleh siapa tadi, hobi, cita-cita dan sebagainya itu bisa saja itu berhubungan begitu ya. Tapi yang penting kita ngerti nih apa yang menjadi calling kita. Oke, lanjutkan, klik. Oke. Panggilan kita adalah melakukan yang supranatural. Jadi maksudnya begini, supranatural itu kan di atas yang natural. Natural itu ya yang alamiah, yang natural. Supranatural itu yang supernatural itu di atas. Nah, panggilan kita itu ke sana. Panggilan kita bukan hanya menjadi tukang masak yang bagus ya, penjahit yang bagus atau apa gitu ya. Tetapi di balik kita memasak makanan yang baik itu ada tujuannya. Karena mungkin ada di antara kita yang dipanggil jadi chef gitu ya, dan lain sebagainya. Sesuatu yang sifatnya supranatural. Untuk Elisa gini, membajak ladang sendiri dan kemudian kalau dia dipanggil untuk menjadi membajak ladangnya raja atau wakil raja, ya, itu tetap sama-sama natural. Ya, tetap sama-sama natural. Tapi kalau dari membajak ladang terus membajak hati orang, nah itu ada sebuah perubahan dimensi namanya. Perubahan dimensi, ada dimensi yang baru. Klik. Oke, pernyataan panggilan akan datang bukan dengan mengejar, tapi dengan setia kepada hidup sehari-hari. Jadi ini masih dalam masa persiapan. Nah, setialah dengan apa yang kita kerjakan di tangan kita. Ya, sekali lagi, setialah. Lihat saya. Kadang-kadang orang tergoda untuk melakukan sesuatu yang besar, apa yang dilakukan oleh orang lain, karena itu dia pikir itu baik saja. Tapi tidak ya, dengar ya. Ada yang orang kerjakan, ada yang kita kerjakan.
Setialah dengan apa yang kita kerjakan. Kalau bahkan kita belum masuk masa calling itu, kita masih dalam persiapan, setia aja dalam hidup sehari-hari. Ya. Nah yang tadi Om Freddy katakan tentang hidup saya, kayaknya enak banget gitu ya dari SMA gini-gini. Tentu jalaninya ya juga penuh dengan kebimbangan. Bener nggak ya? Ini oke nggak ya? Apa pendapat orang ya? Lalu gimana saya memandangnya? Itu kan banyak sekali pertimbangan seperti kalian kalau sekarang ini ya. Oke, klik. Banyak orang hancur karena promosi sebelum waktunya. Nah ini kadang-kadang yang perlu dipahami adalah promosi itu kan peningkatan. Ya, contoh nih saya ambil Musa. Waktu Musa dia mau bela bangsa Israel dari Mesir, orang Mesir, dia sampai bunuh orang. Ya, lalu ketika kan sebelumnya dia ngomong, kamu tahu nggak gini ya, sama saudara nggak boleh. Kamu mau jadi pemimpin atas kami. Jadi orang berpikir Musa mau itu, Musa mau belain, tapi caranya cara yang keliru. Ya, ada orang yang mendesak jalan mereka kepada orang banyak, bukannya menunggu waktu Tuhan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kita nunggu waktunya Tuhan. Dan sementara kita nunggu waktunya Tuhan, kita setia dengan apa yang kita kerjakan. Percayalah yang namanya profesi, kan dulu juga nggak ada YouTuber, TikToker ya. Sekarang itu duitnya banyak, katanya gitu ya. Katanya begitu, Om Rudi sih nggak terlalu tahu. Artinya gini, sebetulnya uang itu atau berkat Tuhan itu pasti akan datang ketika kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan Tuhan. Ya. Banyak orang hancur karena promosi sebelum waktunya. Artinya gini, orang menonjolkan dirinya, orang meninggikan diri sebelum waktunya Tuhan. Klik. Ini masih dalam persiapan. Ya. Apa sih yang Om Rudi lakukan hari ini? Ya, yang Om Rudi lakukan hari ini adalah membantu kita semua agar siap ketika momentum kuasa Tuhan itu datang. Ya. Jadi Om Rudi kan menaruh concern pada anak-anak muda, terutama supaya anak muda tahu nih jalan hidupnya. Nanti satu hari dengar, Tuhan pasti akan datang dalam hidupmu dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya dengar khotbah nih hari Minggu, ya. Kamu dengar khotbah di gereja manapun. Firman Tuhan itu berkuasa untuk ngasih tahu kita, kamu mesti lakukan ini. Dengar ya. Kalau kalian hatinya enggak siap, dengar khotbah seperti itu, dianggapnya gini, oh itu khotbah yang baik. Hanya gitu doang. Wah itu bagus tuh pendeta itu khotbahnya bagus. Tapi kalau kita nanti membuka hati dan rema itu datang, maka engkau tahu engkau sedang ditunjuk oleh Tuhan sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah tugas Om Rudi adalah ini hari ini. Membantu Anda siap agar ketika momentum kuasa itu datang. Ya, dan itu pasti akan mengubah karena ketika calling itu datang dan kita ikuti itu akan mengubah segala sesuatu. Elia bisa datang kapan aja. Ya, Elia bisa datang kapan aja. Nanti kalian akan sadari begini. Kan orang sekarang pengen jadi paling pintar, paling hebat, paling kaya, paling jago. Dengar Om Rudi, kalau engkau tahu apa yang menjadi panggilan hidupmu, itu semua tidak akan mengganggu. Ya, itu enggak mengganggu. Kemarin Om Rudi khotbah terakhir di SMK ya di Kampat tentang FOMO. Masih ingat ya FOMO ya? Kalau orang dengan segala macam yang mereka miliki, tapi kita tahu calling kita, itu akan enggak mengganggu kita. Yang kita harus tunggu adalah kapan momen kuasa itu datang. Kapan Elia dalam hidup kita itu datang. Klik. Di dalam Alkitab ada orang-orang yang tidak siap ketika momen itu datang. Ya. Dalam Lukas 9 itu ada 3 orang yang mau datang ikut Yesus lalu bilang gini, Guru aku mau nguburin dulu papahku, aku mau pamitan. Itu dianggap oleh Tuhan Yesus orang-orang yang tidak siap. Ya, tidak siap. Lalu yang kedua adalah Bapak Yunus, Nabi Yunus. Tuhan bilang gini, Yunus pergilah kemana? Mana? Nineve. Pergi kemana? Nineve, ya pergi suruh ke Nineve. Dia pergi kemana? Tarsis. Ya. Yunus pergi ke sana, terus dia ingat orang Niniwe ini begini, nyebelin, ya bikin dia nggak suka, udahlah biar dihukum aja. Kan Tuhan bilang gini, kamu akan dihukum 40 hari lagi. Dah biarin aja biar dihukum, mati-matilah kau kira-kira gitu.
Dia orang yang tidak siap dengan panggilan, ya. Dan untuk orang yang gak siap dengan panggilan, Tuhan sayang. Tuhan sayang, amin. Dinaikin kapal selam, lalu dibawa juga ke Niniwe. Kapal selamnya apa itu? Ikan yang besar itu, ya. Ada pengalaman mati di situ. Waduh, matilah saya, ya. Kenapa? Karena Tuhan pengen mendekatkan Yunus kepada panggilan dalam hidupnya, ya. Demas ini adalah salah satu muridnya Paulus, dan satu hari ketika dia mulai melihat kemilau dunia ini, Demas kemudian meninggalkan itu, ya ini mungkin bagian dari zona nyaman, lalu dia mengikuti cara dunia dan lain sebagainya. Ingat, dalam masa-masa persiapan, Om Rudi anggap kita semua dalam masa persiapan sekarang ini, ya, persiapan untuk masuk pada yang namanya calling. Persiapan, siap, tunggu waktu itu dengan cara yang tadi setia dan sungguh-sungguh. Klik. Oke, sekarang momentum. Ayatnya tadi 1 Raja, kita baca lagi. Boleh ditampilkan lengkapnya, boleh? 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Oke, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat 20. Baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu momen di mana Elia datang, itu momen yang sangat singkat ya. Ya, momen itu momen yang sangat singkat. Boleh ke slide-nya? Ketika Elia lalu, saya bayangin, anggaplah mimbar ini adalah Elisa sedang membajak. Membajak itu sedang bergerak. Lalu Elia juga bergerak dan lebih mendekati, dan di satu titik Elia melemparkan jubahnya. Ya, dilemparkan jubahnya. Elisa merasa ada sesuatu. Itu namanya momentum. Ya. Tadi pertanyaannya bagaimana saya bisa mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya harap ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Gimana saya bisa tahu itu panggilan dalam hidup saya. Ya. Tadi Pak Freddy dengan pengalamannya, kan namanya orang hidup ya begitu. Kita merasa-rasa, kita kadang-kadang trial and error. Kita coba salah, coba bener. Oh ini ya. Setelah 10 cara, ternyata cara yang ke-11 baru benar. Dengan it's okay dengan kesalahan. Amin? Halo, amin? Kalau toh kita coba salah, enggak masalah. Yang penting mencoba, setuju enggak? Jangan kita enggak nyoba apa-apa, kita enggak pernah bikin salah sih. Tapi kemana kita? Kemana kita? Enggak kemana-mana. Diam aja santai, nggak bikin apa-apa. Cobalah ya. Di musim pandemi ini kita nih di sini ya, di GB Metro Permata. Om Rudi bikin acara, banyak acara. Doa namanya dulu New Dimension Prayer ya. Oke enggak nih ya? Om Rudi tergerak untuk ngadain acara doa. Tapi oke enggak? Ayo kita jalanin dulu. Waktu kemarin bulan Juni, Juli kita bikin namanya Healing Prayer. Oke enggak ini ya? Jadi begitu ya, meskipun itu sesuatu yang baik, tapi kan oke tidaknya kita mesti jalani dulu. Oh ternyata ini oke, ini enggak oke dan sebagainya ya. Nah jadi mari kita siapkan hati kita untuk momentum itu. Klik. Klik lagi. Oke. Jubah yang baru. Tadinya Elisa mungkin dia pakai baju tertentu ya. Kaos panjang atau baju atau jubah, dia udah punya jubah. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan satu jubah yang baru. Inilah yang kita sebut dengan hari ini momentum. Saat dimana calling itu dinyatakan. Ya, jubah yang baru itu berupa panggilan. Lihat saya. Ketika Elisa sedang membajak dan dia mendapatkan jubah yang baru, dia tahu ada panggilan memanggil dia keluar dari zona yang dia sudah tahu yaitu membajak selama ini.
keluar dari apa yang sudah dia kerjakan untuk sebuah hal yang baru. Ya, apa itu? Dia belum tahu hari itu apa. Tapi dia tahu dia dipanggil. Itu maksud Om Rudi. Ya, kalian satu hari akan tahu kalau kalian dipanggil. Bisa jadi momennya hari ini nih, 20 September, 20 November 2021 ini ya. Oh ya, saya rasanya ada sebuah panggilan untuk melakukan itu. Mungkin kita belum kerjakan karena masih belajar, masih sekolah, masih kuliah dan masih ngerjain yang lain. Tapi Anda tahu itu loh panggilannya. Ya, Elisa begitu dia mendapatkan jubah yang baru, dia tahu dia dipanggil. Om, saya panggilannya nggak sejelas itu. Sama seperti Pak Freddy tadi, Om Freddy ya. Mungkin nggak terlalu jelas, tapi kita tahu ada. Nah, ketika jubah baru itu ditaruh, ada transisi. Transisi itu peralihan. Apa yang terjadi? Peralihan apa yang terjadi? Dia tadinya pembajak, lalu dia meninggalkan itu, lalu pergi dan menjadi pelayan dari Elia, Nabi Elia. Ya, ada transisi, ada perubahan. Tadi pertanyaannya, Om, kalau saya ngerti panggilan, apakah harus ganti profesi? Jawabannya iya dan tidak. Artinya gini, kalau memang harus ganti, ya gantilah. Tapi kalau memang tidak, ya nggak apa-apa. Tapi kita mengerjakan dengan dimensi yang baru. Itu, ya, dimensi yang baru. Tapi yang jelas ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berubah. Ya, dengerin, yang di rumah juga tolong dengarkan saya. Kalau orang sudah masuk dalam panggilan Tuhan, mengerti panggilan Tuhan, dengerin baik-baik, kemudian dia kembali lagi melakukan yang sama dengan yang dulu, melakukan dengan dimensi yang sama, itu namanya ironis banget dalam kehidupan. Udah ngerti panggilannya, tapi dia tidak berjalan dalam panggilan itu. Ya, ada yang SMP Yadika 3? Tahun lalu SMP Yadika 3 ada? Tahun lalu ya. Om Rudi pernah khotbah, ada seorang namanya Yonatan di SMP Yadika 3. Yonatan itu sudah tahu masa depannya. Ketika Yonatan bilang gini sama Daud, Daud kamu akan jadi raja dan aku akan jadi orang nomor 2. Berarti Yonatan sudah lihat nih, Daud akan jadi raja karena dipilih Tuhan dan Yonatan jadi wakil raja. Ya, tapi di ayat itu berkata begini, tetapi kembalilah Yonatan ke Koresa. Yonatan kembali ke ayahnya Saul. Daud tinggal di tempat namanya Koresa, Yonatannya pergi meninggalkan Daud. Ya, dan apa yang terjadi ketika orang pergi meninggalkan callingnya? Apa yang terjadi? 1 Samuel 31 berkata, Saul mati bersama dengan ketiga anaknya, termasuk Yonatan. Orang yang mengalami panggilan, jangan kembali lagi ke titik yang semula. Dia harus berjalan maju, ngikuti panggilan itu. Yonatan buat saya nih, adalah satu cerita yang sangat tragis di Alkitab. Dia tahu callingnya, dia tahu masa depannya, tapi dia kembali ke komunitas, karena itu adalah ayahnya mungkin. Ya, tapi yang jelas, ceritanya jadi berakhir dengan unhappy, ya, enggak bahagia gitu. Dia mati bersama-sama dengan ayahnya itu. Yang ketiga, jubah yang baru artinya ada transformasi. Lihat saya, Elia namanya enggak ganti. Kalau Bapak Abram diganti menjadi siapa? Abraham. Ya, Simon diganti menjadi siapa? Petrus. Elisa namanya enggak diganti. Tapi ketika dia terima jubah dari bapak rohaninya yang namanya Elia, maka dia ngalamin perubahan. Dia menjadi pribadi yang baru. Dengerin Om Rudina, ketika engkau berkata gini, aduh kok hidup saya susah, gak berubah, bikin dosa dan menyebalkan buat orang di sekitar. Hidup saya kayaknya berakhir dan gagal. Tidak nak, engkau hanya perlu ngerti panggilan di dalam hidupmu. Dan kuasa Tuhan itu akan masuk dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami namanya perubahan menjadi pribadi yang baru. Tadi siapa? Willy tanya, bagaimana menginjil di antara keluarga? Tidak gampang. Tapi ketika mereka melihat kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang hangat, pribadi yang suka menolong, yang hidupnya baik, tentu orang gak akan menolak itu. Mereka akan menerima.
Dan ketika nanya, kok bisa kamu melakukan itu semua? Kita bisa bilang gini, Tuhan yang mengubah hidupku. Dan orang akan bisa menerima itu. Klik. Oke, Elisa tidak sekedar menerima jamahan kuasa, ia mengizinkan jamahan itu apa? Apa saudara baca? Berapa banyak kita di gereja suka bilang gini, Tuhan jamah hidupku, lalu Tuhan jamah. Tak, lihat saya. Ketika Tuhan jamah, kita merasakan sebuah pengalaman rohani. Tapi itu stop di situ. Kita tidak mengizinkan jamahan itu mengubah hidup kita, mengubah identitas kita. Elisa adalah seorang petani. Dan ketika jamahan Tuhan datang melalui jubah yang dilemparkan kepadanya, dia meresponi dengan sangat tepat. Dan mengizinkan jamahan itu mengubah identitasnya. Dia tidak lagi dikenal sebagai Elisa si petani, tetapi Elisa pelayan Elia. Ya. Dan nanti dia akan jadi Nabi Elisa pada akhirnya. Dengan kuasa yang bekerja dalam hidupnya. Nah, Tuhan bisa mengubah hidup setiap kita, amin. Ketika jamahan itu datang, jangan biarkan hanya sekedar jamahan yang enak. Waduh, ibadahnya enak, ibadahnya luar biasa. Terus kita pulang dari ibadah dan hidup dengan cara yang sama lagi. No. Ya, ini tolong diperhatikan untuk setiap kita. Untuk gereja-gereja karismatik Anda harus perhatikan ini. Karena istilah jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, itu hanya jadi bagian ibadah. Setelah itu pulang, hidupnya sama, karakternya sama, gak ada perubahan. Ya, ini sangat disayangkan. Tuhan mau supaya kita ini ngalami perubahan identitas. Om, saya sudah jadi anak Tuhan, gimana Om? Anak Tuhan yang berjalan dalam panggilan seperti Elisa. Klik. Oke, bagaimana kita menangkap momentum? Pertanyaan tadi siapa tuh? Jessica ya. Bagaimana saya tahu? Lihat, kita ini perlu nangkep momentum yang Tuhan adakan. Ya, kita perlu nangkep momentumnya. Artinya gini, kan tadi tugas saya adalah menyiapkan hati kita semua nih. Jadi ketika momentum kuasa itu datang, Anda sudah siap. Boleh diklik satu lagi? Oke. Momentumnya itu gimana Pak? Gimana saya tahu kalau itu momentum dari Tuhan? Perhatikan beberapa hal ini. Ya, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang pertama, momentum. Momentum Tuhan tidak dapat diatur oleh kita, oleh manusia. Kapan Elia akan datang? Ya Elisa nggak tahu. Tapi dia mengerjakan pekerjaannya dengan setia. Kapan ada pendeta datang ke rumah Anda dan ketok pintu rumah Anda dan bilang, hei kamu dipanggil jadi nabi Tuhan. Kapan? Jawabannya kamu enggak tahu. Om Rudi juga enggak tahu. Ya. Tapi nama Elisa disebut, dengar. Ketika Elia sedang lari dari Isabel di pasal sebelumnya. Ya, dia lari lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya ya hidupku enggak berguna. Mati aja lah. Elia pernah minta mati. Lalu Tuhan ketemuin dia. Dengar, masa-masa kelamnya Elia. Anggaplah itu masa kelam, masa-masa yang terburuk dalam. Masa-masa kelamnya Elia itu ketika dia bilang Tuhan minta mati saja. Tapi dengar, kemudian dia dengar Tuhan bicara sama dia. Salah satunya Tuhan sebut nama Elisa. Kamu pergi lalu urapi Elisa menjadi penggantimu. Masa kelam itu, lihat, bisa Tuhan ubah bahkan menjadi masa-masa terbaiknya. Pelayanan Elia tak boleh berhenti. Pelayanannya harus berlanjut. Bagaimana bisa berlanjut? Ketika ada orang yang akan meneruskan pengurapan Tuhan atas kehidupannya. Ya. Ketika ada orang yang meneruskan dan dalam hal ini Elisa. Kapan Elia datang ke kampungnya Elisa, urapi dia, lempar jubahnya. Elisa enggak tahu. Dengar, kapan Tuhan bicara sama Anda nak? Jawabannya sama, Tuhan tidak tahu. Perhatikan 4 hal ini.
Momentum Tuhan tidak dapat diatur oleh manusia. Anda harus tahu itu. Dengar, ketika engkau besok nih hari Minggu ibadah online, lihat TV di depanmu atau lihat komputer atau handphone di depanmu. Bisa saja Tuhan besok itu melemparkan jubahnya kepada kamu. Nah, besok. Kamu enggak tahu. Ya, karena waktu Tuhan kita enggak bisa tahu. Yang kedua, perhatikan, kita perlu membuka telinga rohani supaya denger rema. Ya, jadi setiap saat, khususnya ketika kita dengar khotbah, dengar pengajaran, ikut katekisasi atau apapun yang sedang kita kerjakan, buka telinga rohani. Ya, makanya dulu sebelum pandemi kalau ada orang main handphone di sini, Om Rudi marah besar, sebesar gunung gede. Ya, kenapa? Karena siapa tahu Tuhan datang dalam hidupmu, tolong hidupmu yang sudah berbulan-bulan bertahun-tahun sakit atau susah atau ngadepin masalah, siapa tahu Tuhan mau tolong. Karena momentum Tuhan kita tidak tahu kapan datang. Yang dari kita adalah kita buka telinga rohani kita. Atau besok kalian pergi ke gerejamu yang sudah buka onsite gitu ya, duduk diam di gereja lalu dengar khotbah. Atau kita sedang memuji menyembah Tuhan, lalu Tuhan akan datangkan namanya momentum dalam hidup kita. Ya, mulai hari ini ke depan bersiap-siaplah. Bisa bilang amin? Karena kita tidak tahu kapan momentum Tuhan datang. Ya. Lalu yang ketiga, perhatikan puzzle kehidupan kita. Pernah main puzzle enggak? Ya, Om Rudi pernah beli puzzle yang 1000 pieces, 1000 keping gitu ya. Begitu Om Rudi lihat kayaknya langsung nanya, bodrek mana bodrek? 1000 itu banyak banget dan susah banget. Ya, terus ya Tante Ami sama anak-anak yang cewek pasangin satu-satu dan jadi tuh. Om Rudi berkontribusi memasang sebuah di ujung. Yang lain mereka begitu. Nah, kehidupan kita ini punya puzzle. Ya, tadi Om Freddy udah cerita. Pendidikan ini kerja dan sebagainya. Sampai satu hari, oh rasanya puzzle ini nih di sini. Yang ini kayaknya di sini, yang ini kayaknya di sini, yang ini kayaknya di tengah, yang ini kayaknya di tengah. Dulu hidup saya kok susah terus ya. Kenapa hidup saya susah? Tapi Tuhan kasih saya bisa melakukan ini. Ya, Tuhan kasih saya kenalan sama si A, si B, si C, si Z. Tuhan, nah jadi ada berbagai hal, nah dengar nih ya. Kalian yang satu sekolahmu ini akan juga menjadi koneksi Anda di kemudian hari nanti. Ya, Anda bisa berbisnis nanti dengan sama teman satu sekolah yang sekarang masih sama-sama dan lain sebagainya. Jadi semua puzzle itu, tolong perhatikan Om Rudi, semua puzzle itu ya kepingan-kepingan dalam hidup kita, Anda coba taruh di tempatnya masing-masing. Ya, tadi Om Freddy bilang enak ya Pak Rudi ya, waktu SMA udah tahu nih mau sekolah Alkitab dan jadi pendeta. Tapi ngadepinnya kan gak segampang itu. Om Rudi mikir gini, ada puzzle ini nih, ada puzzle ini, lalu ini, lalu ini. Lalu Om Rudi rangkum, sepertinya, masih pakai kata sepertinya. Kayaknya, sepertinya Tuhan panggil saya untuk melakukan pelayanan sepenuh waktu. Sepertinya. Terus Om Rudi ngobrol sama orang tua, ya orang tua ngizinin tapi berat karena yang tadi ya, pendeta itu kan bukan karir yang diimpi-impikan lah. Sampai sekarang juga kalau disuruh sekolah teologi mungkin 80% dari kita lah pura-pura gak denger. Ada yang ngomong apa ya tadi ya? Ayo nak sekolah teologi. Kayaknya ada suara apa tadi? Itu bukan sesuatu yang diimpikan. Oke? Perhatikan puzzle hidup Anda. Nih dengerin Om Rudi. Kenapa Om Rudi? Dulu Om Rudi, papahnya Om Rudi orang yang lumayan lah. Tapi kemudian bangkrut gara-gara main judi. Ya, karena di daerah Jakarta Barat banyak kampung penjudi. Ya, papanya Om Rudi termasuk dewa penjudi. Bukanlah. Bangkrut, lalu kami hidup pas-pasan banget. Ya, pas-pasan yang betul-betul ya, bukan pas-pasannya orang kaya, pas mau ke Eropa ada, pas mau apa. Nah dengar, hidup yang pas-pasan harusnya membuat orang pengen apa?
Aku harus jadi orang kaya kan gitu ya. Tapi dalam otak Om Rudi itu nggak ada. Ya, Om Rudi cita-citanya sederhana lah. Punya warung kopi itu aja sih, sederhana ya. Om Rudi ini pinter ngomong dari kecil. Kalau berdebat meskipun salah, bisa menang Om Rudi debat. Ya. Jadi Om Rudi pikir gini, wah kayaknya aku harus jadi lawyer ini, pengacara. Ya. Om Rudi juga senang matematika dulu ya. Dulu waktu kecil gitu ya. Apa jadi matematika? Om Rudi kalau malam suka lihat bintang. Wah apa saya calon astronot ya. Jadi Om Rudi mikir gitu. Ada banyak pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Terus lama-lama Om Rudi mulai mengerucut. Kayaknya aku akan hidup dari omongan. Mungkin jadi lawyer nih, mungkin gitu ya. Tapi kan itu masih adalah puzzle-puzzle yang Om Rudi kumpulin begitu. Tapi harusnya Om Rudi sebagai orang yang dari keluarga Kismin, harusnya berusaha keras jadi orang yang kaya atau super kaya begitu. Harusnya begitu. Tapi dengerin, hidup di keluarga yang sederhana menumbuhkan satu sikap dalam diri Om Rudi namanya empati. Jadi kalau hari ini ada orang bilang tak punya duit, Om Rudi bisa ngerasain orang tak punya duit itu gimana rasanya. Kalau ada bilang lapar, Om Rudi ngerti lapar itu gimana. Bagaimana susahnya orang tua Om Rudi kerja keras mereka. Om Rudi jadi tahu orang kerja keras itu kayak apa. Ya, jadi puzzle itu sekarang terkumpul. Akhirnya Om Rudi, saya mau sekolah Alkitab deh. Masa depannya gimana? Nah, orang kalau berjalan dalam calling, ya ini kalimat sekarang, bukan kalimat dulu nih. Kalimat sekarang. Kalau orang berjalan dalam callingnya Tuhan, entah gimana soal penghidupan, nanti Tuhan akan cukupkan. Ya, Tuhan akan cukupkan. Termasuk kalian callingnya dalam bidang apapun, Tuhan pasti cukupkan. Ya, apa saja itu. Oke, lalu yang keempat adalah perhatikan karunia motivasi. Kalau kalian nanti pengen tes karunia motivasi di grup peserta tanya aja, Om Freddy boleh nggak minta bahan untuk tes karunia motivasi. Nanti akan diberikan dari buku kom supaya kita tahu karunia motivasi itu apa. Karunia motivasi adalah kemampuan-kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita ketika kita dilahirkan sebagai seorang bayi, seorang anak sampai sekarang. Ya, ada orang yang tanpa sadar itu rajin. Ya, kenapa? Karena dia punya karunia melayani. Lihat ada yang gak beres dikit, dia pengen beresin. Ada yang kotor, dia pengen beresin. Itu karena dia punya. Sementara ada orang punya karunia memimpin, ada karunia mengajar, ada karunia menasehati, ada karunia julid dan sebagainya. Julid gak ada. Menasehati. Ya. Jadi tanpa sadar kita ini punya karunia. Nah itu perlu diperhatikan. Klik bahannya. Oke, jadi 4 hal itu. Lalu Elisa, nah ini dia. Elisa meninggalkan lembu itu. Dengar Om Rudi. Ketika momentum itu datang bisa melalui firman, bisa melalui apa yang kalian baca. Ya, tadi Bapak Nomensen, ingat gak Bapak Nomensen yang Om Rudi ceritakan di awal? Dia sakit dan tidak sembuh kayaknya. Ya, tabrak kereta. Terus dia ngomong sama mamanya, itu firman masih berlaku. Masih. Dan ketika dia ngalami kesembuhan, itulah momentumnya. Ya. Jadi mulai hari ini tolong buka telinga rohani. Atau kalian bisa doa langsung sama Tuhan. Tuhan, Om Rudi cerita kalau ada yang namanya calling. Tolong Tuhan tunjukkan calling dalam hidupku Tuhan. Tuhan tunjukkan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupku. Dengar nak, kalau kita minta, Om Rudi percaya Tuhan akan tunjukin. Dulu Om Rudi nggak ada yang ngajarin kayak gitu, nggak ada tuh. Ya, sekarang ya bersyukurlah kita yang di sini, yang ada di rumah juga. Ya mungkin ada orang tua yang masih bingung juga dengan callingnya. Minta doa sama Tuhan, Tuhan tunjukin Tuhan, destiny saya itu apa, calling saya itu apa, ya supaya saya bisa menjalani itu. Klik dulu, Bill. Sebelumnya lagi. Nah. Kalian sudah tahu bahwa momentum itu bisa datang kapan aja. Contoh-contoh di Alkitab adalah orang-orang ini. Mereka nangkep momentumnya.
Bapak Abraham ketika dia ada di Ur Kasdim, dia dengar suara Tuhan. Pergilah dari sanak saudaramu, pergi dari kampungmu ke tempat yang baru. Lalu dia pergi ke sana dan jadilah Bapak Abraham, Bapak iman. Musa, dia mengembalakan kambing domba, di pojok sana ada semak-semak terbakar. Lalu dia datangi, lalu dia dengar suara Tuhan. Ya, umurnya waktu itu kira-kira 80 tahun. Dia dengar suara Tuhan, ya, yang tadi nanya, Pak Andreas nanya soal umur. Bapak Musa 80 tahun, lalu dia dengar panggilan Tuhan, dengar. Lalu dia tangkap momentum itu. Ya Tuhan, tanggalkan kasut dari kakimu, karena tanah itu tanah yang kudus. Lalu dia lepaskan sandalnya, lalu dia sujud. Ya, itu adalah orang yang nangkep momentum. Berikutnya adalah Rahab. Tahu Rahab enggak? Kerjaannya Ibu Rahab tahu? Dia adalah penjahit dari kota Yeriko. Penjahit. Dia wanita sundal. Bahasa sekarangnya pelacur. Ya. Satu hari dia kedatangan 2 orang mata-mata yang dikirim oleh Yosua. Ya. Mereka ngobrol lalu dia cerita, kami ini takut, kami gemetar. Sejak kami dengar bahwa orang Israel keluar dari Mesir dituntun oleh Tuhan yang mengeringkan laut, kami ini takut, kami gemetar, seluruh bangsa kami. Lalu ceritalah, ya kami akan datang ke tempat ini karena Tuhan tuntun kami, itu kata utusannya. Lalu di situ Rahab langsung nangkep sesuatu. Ya, kalau dia berbuat baik sama 2 orang ini, mungkin mereka akan balas jasanya. Lalu dia ngomong, gimana nanti kalau nanti kalian datang, tolonglah selamatin kami. Kan kamu berdua saya selamatin. Oke. Terjadilah deal. Dengar, wanita pelacur ini bisa nangkep momentum yang datang dalam hidupnya. Ya, jadi itu bisa jadi kapan aja, nak. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, momentum itu bisa terjadi kapan saja. Yang penting ketika Anda tahu sesuatu, lakukan itu. Ya, kadang-kadang untuk memunculkan Anda sebagai pemimpin, Tuhan itu kasih momentum-momentum yang namanya krisis. Nomor 4 dulunya saya tulis Daud, saya ganti Rut. Ya, Daud itu ketika krisis orang Israel gara-gara Goliat, gak ada yang berani. Dia dimunculkan Tuhan, dia punya hati yang beriman sama Tuhan. Orang ini pasti bisa dikalahkan oleh Tuhan. Dan betul saudara, Daud dimunculkan di tengah-tengah krisis. Dengar, ketika krisis terjadi, Tuhan bisa munculkan Anda. Yang penting kita bisa nangkep apa? Nangkep apa? Coba ngomong yang keras, nangkep apa? Momentumnya harus ditangkap. Ya, momentumnya harus ditangkap. Kalau ada kecelakaan di jalan Karang Tengah Raya, jangan cuma ngeliat. Kamu harus jadi orang pertama yang tolong itu orang. Angkat, stop angkot atau mobil. Bawa ke rumah sakit, tangkap momentum itu, ya, dan lain sebagainya. Ibu Rut, siapa itu Bu Rut? Dia adalah menantu dari Naomi. Dia adalah orang miskin, saudara. Cari sisa-sisa panen dari ladangnya orang, namanya keluarga Boas. Tapi dia nangkep momentum ketika ketika Naomi mau pulang ke Bethlehem, dia ikuti Ibu Naomi. Bu Naomi suruh pulang kedua menantunya, Orpa pulang, Rut bilang aku tetap ikut. Kemana mama pergi, aku ada di sana. Karena Tuhanmu sekarang jadi Tuhanku. Ya, dan Anda tahu kehormatan apa yang Tuhan berikan kepada Ibu Rut. Silsilah Yesus. Di sini ada nama Rut. Kenapa? Karena dia orang yang bisa atau mau nangkep momentum. Ingat, momentum tidak terjadi setiap hari dalam hidupmu. Setuju nggak? Momentum tidak terjadi setiap hari. Tidak terjadi. Ya. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan hidup, karena sekarang kita udah tahu nih kita harus bersiap-siap. Kita disuruh bersiap, ketika momentum itu datang, kita bisa melakukannya. Ya. Om Rudi kurang pinter berbahasa Inggris, nak. Ya, ini jadi pengalaman nih buat kalian. Kalian harus belajar bahasa. Kemarin Om Rudi di SMK 4 kan ngomong ya, ayo belajar. Karena satu hari akan ada pengutusan ke luar negeri.
harusnya Om Rudi lah yang berangkat. Tapi karena bahasa Inggrisnya Om Rudi celetan, jadi nyesel di situ. Itu namanya tidak siap. Ya, jadi kalian harus siapkan diri. Simon yang namanya Petrus, ketika Yesus datang dan berkata, ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka Simon tinggalkan perahunya, lalu dia berjalan dan jadi pengikut Yesus. Dan hari ini kita kenal namanya Rasul Petrus. Jadilah penangkap momentum, amin. Klik, klik, klik. Atau orang yang memberikan respon namanya. Ya, lalu dia segera berbalik, dia ambil semuanya, lembunya, lalu dia bakar bajaknya, lembunya dibakar lalu dimakan sama-sama. Lalu dia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya di bagian terakhir. Katakan respon. Anda dan saya harus ngerti momentum Tuhan, tangkap momentum Tuhan, dan berikan respon yang terbaik. Klik. Oke, bagaimana sikap Elisa ketika dia mendapatkan jubah itu ada padanya. Yang pertama dia menyambut dengan cepat. Coba ngomong sama-sama, menyambut dengan cepat. Untuk seminar ini Om Rudi pribadi sengaja nggak terlalu panitia bekerja, Om Rudi nggak terlalu ini. Saya kepengen lihat orang yang nyambut dengan cepat seminarnya loh. Belum momentumnya Tuhan datang, belum. Ya. Om Rudi liatin aja. Om Rudi dengar, Pak baru 20 orang. Oh iya, oke. Terus 30, 40. Hari ini berapa Pak Freddy? 70? 80? 70. Yang 2, Zoom dan hadir. Zoom 53. Oh 130. Jadi Om Rudi lihat, Om Rudi kepengen ada orang-orang yang nangkep dengan cepat gitu loh. Ya waktu di SMA ya di K4 Om Rudi ngomong karena memang waktunya sudah mepet ya. Nggak ada kesempatan Om Rudi ngomong gitu. Apa maksudnya? Karena momentum Tuhan itu datang pada orang-orang yang siap. Ya, jadi ketika orang ini dapat kesempatan momentum Tuhan, dia akan bisa merespon dengan cepat. Menyambut dengan cepat panggilan itu. Oke, terima kasih Tuhan. Haleluya. Lalu dia berjalan. Yang kedua, orang yang dapat panggilan Tuhan, dia bakar bajaknya. Artinya apa? Saya nggak punya pilihan lain lagi. Sekarang saya akan jadi pengikutnya Elisa, jadi pelayan Elia. Saya jadi pelayan Elia, maka bajaknya dibakar oleh Elisa. Om, itu kan orang kaya, lembunya aja 24. Mungkin bisa beli bajak baru. Bisa, bajak baru bisa dibeli. Tapi untuk Elisa, itu adalah sebuah simbol bahwa aku nggak pernah akan nyentuh itu lagi. Membajak, itu pekerjaan halal. Bahkan pekerjaan bagus. Ya, kalau kalian di sini ada yang punya tanah di kampung, lalu mau pulang kampung jadi petani, Om Rudi hargai kalau kamu jadi petani. Ya, itu pekerjaan bagus. Tapi dengar, ketika momentum itu datang, pekerjaan itu sudah tidak cocok. Bisa nangkep enggak? Ketika momentum itu datang panggilan Tuhan, sesuatu yang supranatural namanya kuasa Tuhan menjamah potensi dalam diri kita. Tuhan akan perlihatkan Anda, Tuhan akan angkat Anda untuk melakukan sesuatu yang supranatural. Dan nanti kita lihat bagaimana Elisa, ada air yang menimbulkan keguguran. Elisa ambil garam, lempar, kusehatkan air ini. Dengan perkataannya dan lemparan garam, air itu menjadi sehat. Ya, ada orang-orang yang sakit disembuhkan. Ada orang punya hutang yang punya minyak itu, janda itu. Lalu pinjam semua galon-galon di kampungmu, lalu tuanglah minyaknya. Dengar, hanya dengan perkataannya, hal-hal yang supranatural terjadi dalam pelayanan Nabi Elisa. Kenapa? Karena dia bakar bajaknya. Dia sambut panggilan itu dan dia ikuti panggilan itu. Dan orang yang ikuti panggilan berjalan maju. Katakan berjalan maju. Di belakang sana ada kesuksesan. Tapi saya nggak perlu lihat kesuksesan itu terus di sana. Udahlah yang di belakang di belakang.
Di belakang sana ada kegagalan juga. Saya juga nggak perlu nangis pagi, siang, malam. Ya, untuk meratapi yang lalu, ya sudahlah saya gagal di sana. Tapi di titik ini ketika saya mendapatkan momentum dari Tuhan, calling dari Tuhan, saya akan berjalan maju. Filipi 3 Paulus berkata, aku melupakan yang di mana? Mengarahkan diri pada yang apa? Ada di hadapanku. Ya, mengejar namanya panggilan sorgawi. Kalian juga seperti itu. Yang di belakang, oh dulu saya juara kelas, oh saya juru ini. Atau Pak saya dulu dilecehkan, Pak saya dulu begini, Pak hidup saya mengerikan, Pak hidup saya menyedihkan. Saya nggak mungkin jadi orang yang berhasil. Mungkin itu pendapatmu begitu. Tapi ketika momentum Tuhan ini datang, dan percayalah momentum Tuhan akan datang pada setiap orang. Masalahnya kita nggak tahu tadi. Ya. Tapi kalau itu kalau itu datang, minimal saya sudah menyiapkan hati Anda hari ini untuk menyambutnya. Ya. Dan ketika itu betul-betul datang, Anda tahu, Anda harus sambut itu, bakar bajaknya, artinya engkau tidak akan hidup di sana lagi. Sekali lagi, membajak pekerjaan halal. Kalau engkau ahli dalam bidang IT, itu pekerjaan halal. Engkau seorang pengusaha, itu pekerjaan halal. Tapi ketika panggilan Tuhan datang dalam hidupmu, semua itu sudah tidak memadai lagi. Engkau harus bergerak di level berikutnya. Engkau harus bergerak di dimensi yang baru itu. Klik. Tuhan menetapkan tujuan akhir sejak awal. Ini, perhatikan ini. Jadi ketika saya dan saudara lahir di bumi ini, Tuhan sudah kasih namanya destiny. Hasil akhirnya tuh begini. Nanti awalnya Tuhan mulai panggil kita jadi anaknya, ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita kemudian ikut Tuhan, dibimbing di sebuah gereja lokal. Itu semua adalah membangun kita. Ya, Tuhan membangun dari awal, mengajar supaya tujuan tersebut bisa tercapai. Ingat, bersama Tuhan tidak ada hal yang terlalu besar. Amin. Klik satu lagi. Setelah diselamatkan, salah satu hari terpenting dalam hidup Anda, kita, adalah ketika kita menemukan panggilan. Ini Om Rudi sangat percaya. Hidupmu akan sangat berarti ketika engkau menemukan panggilan, nangkep momentumnya, dan kemudian kita berjalan dalam panggilan itu. Ya, menjadi apapun. Om Rudi tadi katakan, ya Om Rudi panggilannya sebagai pendeta full timer. Mungkin kalian punya panggilan yang berbeda-beda. Tapi apapun itu, jalanilah. Ya. Dan ketika kita menjalaninya, yang namanya kesuksesan dalam hidup itu ngikutin kita. Nak. Ya. Nanti kalian akan melakukan semua profesi, tapi Om Rudi ingatkan, tunggu panggilan Tuhan, tangkap panggilan Tuhan, lalu ketika itu datang, responi dengan baik. Satu ayat lagi, Yohanes 16 ayat 13. Boleh ditampilkan. Yohanes 16 ayat 13. Baca rame-rame 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan berikan kepadamu apa? Dengar, di sini dikatakan gini, kalau Roh Kudus datang, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengar, rupanya Roh Kudus dengar. Siapa yang bicara sama Roh Kudus sampai Roh Kudus dengar? Jawabannya adalah Bapa. Ya. Jadi Bapa berkata kepada Roh Kudus, lalu Roh Kudus berkata kepada kita. Bapa dan Yesus yang ada di sorga berkata kepada Roh Kudus bicara sama kita. Jadi dengerin Om Rudina, ketika momentum itu datang, sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Roh Kudus datang kasih suara. Roh Kudus bicara, Roh Kudus berfirman. Nah itu bukan dari Roh Kudus, itu datangnya dari Bapa yang di sorga. Jadi ketika Roh Kudus bicara sama kita, Tuhan berfirman kepada kita melalui ibadah on-site maupun online.
itu adalah datangnya dari sorga. Jadi ketika engkau dengar firman Tuhan berkata, ya Tuhan, amin Tuhan. Itu bukan perkataan pendeta atau manusia. Tapi roh dari sorga, Roh Kudus bicara kepada setiap kita. Dengar saya, betapa pentingnya hidupmu. Sampai Tuhan di sorga harus intervensi atas hidupmu. Amin. Hidupmu penting, amin. Jangan sia-siakan dengan hal-hal yang enggak perlulah. Emang enggak boleh main Ya boleh lah, namanya main itu kan sebuah proses belajar. Tapi ingat, hidupmu penting, engkau membawa sebuah hal yang namanya destiny Tuhan, nantikan calling dari Tuhan, dan engkau akan berjalan dalam callingnya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, biar kami boleh menyadari ada panggilan Tuhan, dan kami boleh mengerti momentum itu ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap kami, dalam doa kami, ibadah kami dapat mengerti momentum Tuhan dan kami dapat meresponi dengan benar. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita.